Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Mungkin ada salah satu teman yang bisa membantu untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu kaitannya dengan materi bimbingan konseling. Di jam ini setelah penjenengan mengikuti pembelajaran mapel yang lain, hari ini Bu Pertiwi sebagai pengampu guru BK akan mengajak anak-anakku semuanya untuk mengenal satu materi BK tentang BK 7 jurus BK hebat. Nah, salah satunya adalah materi tentang mengenali potensi diri kalian. Namun sebelum kita mulai, mungkin kita akan istilah penyegaran dulu ya, penyegaran dulu biar kita bisa fresh, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menyumbangkan untuk ice breaking pada kesempatan hari ini. Mbak Nathan mungkin bisa membantu Bu Pertiwi untuk ice breaking sederhana saja, enggak apa-apa. Boleh, silahkan Mbak Nathan. Boleh. Berikutnya supaya kita ada semangat ya Bu ya. Siap, ya enggak apa-apa. Jadi itu bunyi gini. Dan dada, ding ding ding, dung dung dung, dan dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat gitu ya. Siap semuanya. Ya, Mbak Nathan akan pandu untuk sebagai kita. Tepuk semangat. Dan Dung ding ding, dung dung dung, dan dan ding ding ding, dung dung dung. Aha. Semangat. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nathan. Gimana? Sudah fresh kembali? Luar biasa Mbak Nathan. Mungkin kalau seperti ini di kelas bisa panjenengan terapkan ya dengan guru mapel yang lain. Jadi tidak harus Bapak Ibu guru yang memberikan ice breaking, tapi dari anak-anak. Artinya kita menyemangati untuk kita dan dari kita sendiri. Jadi kalau anak-anak itu nanti misalnya setiap di kelas itu kita gilir, misalnya setiap hari nanti pelajaran ini yang ice breaking ini, nanti Bapak Ibu guru akan terbantu dan itu akan lebih hidup di kelasnya. Artinya aktivitasnya akan lebih nyaman, kita lebih fresh, kita lebih bisa aktif, gitu nggih. Nah, anak-anakku pada kesempatan pagi hari ini, kemarin Bu Pertiwi sama Bu April itu ada tugas dari sekolah, dari Kementerian itu untuk mengikuti diklat Pasda fasilitas daerah tentang pelaksanaan bimbingan karir di sekolah atau bimbingan konseling di sekolah. Ternyata materinya luar biasa anak-anakku, ada 7 jurus BK hebat yang di sana diterapkan memang betul-betul untuk mengakomodasi, untuk memberikan layanan optimal kepada seluruh siswa. Nah, salah satunya adalah bagaimana guru BK atau guru mapel harus bisa mengajak siswa itu mengenali potensi yang dimiliki. Apakah kalian sudah kenal potensi yang kalian miliki selama ini? Sudah? Dan saya yakin semua siswa itu punya potensi masing-masing. Dan anak itu pasti punya bakat dan minat yang luar biasa. Semuanya, tidak terkecuali panjenengan. Hanya kita belum tahu, kita belum bisa mengenali. Dan hari ini nanti kita akan mencoba untuk mengenali potensi dari kita masing-masing, baik melalui aplikasi maupun melalui observasi yang akan kita lakukan bersama. Siap anak-anakku? Siap. Baik.
sebelum kita melakukan observasi atau melakukan penerapan aplikasi untuk mengenali potensi, sedikit Ibu menyampaikan apa sih itu kenali potensi. Ada yang tahu apa itu potensi? Siapa yang berani? Apa itu potensi? Semua jawaban saya yakin betul. Baik, silakan. Namanya siapa? Ilham Dwi Satria. Ilham Dwi Satria. G, apa Mas Ilham? Potensi itu Mas? Potensi adalah sebuah kelebihan di diri kita. Luar biasa. Potensi ada kelebihan yang dimiliki oleh kita sendiri. Betul. Salah satu potensi adalah kelebihan yang kita miliki. Mungkin Mas Aris bisa menambahkan? Enggak? Oke. Oke. Mungkin Mbak Ocha bisa nambahkan? Sepakat ya, berarti potensi itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam diri masing-masing pribadi, termasuk tanpa kecuali adalah kalian. Nah, secara ringkas mengenali potensi diri adalah suatu proses untuk memahami kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu. Kalau tadi ada kekuatan, ada kelebihan, berarti ada proses bagaimana kita bisa mengetahui apa sih potensi saya tuh, apa sih kelemahan saya. Kalau orang sudah tahu kelebihan dan kelemahannya, pasti akan berusaha untuk menyeimbangkan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya cara mengenali potensi itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan refleksi diri. Refleksi diri itu mungkin kita membuat daftar. Kelemahan saya itu apa, kekurangan saya itu apa. Mungkin ada yang anak itu punya kelemahan atau kekurangan, mungkin saya itu pemalu. Nah, itu mungkin salah satu potensi yang kelihatan dari segi negatif. Ada yang mungkin mengenali potensi dengan refleksi membuat daftar tulis, oh ternyata saya itu berani ngomong di depan umum. Itu satu potensi yang dimiliki juga. Nah, di situ ada beberapa cara. Yang pertama adalah refleksi. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Saya yakin panjenengan punya cita-cita kan? Apa cita-cita panjenengan? Saya yakin pasti ada yang pengen cita-cita. Ada yang pengen jadi guru? Ada yang pengen jadi guru? Malu ternyata Bu April. Ada yang pengen jadi TNI? Saya. Ada yang jadi TNI, ada Mbak Nathan, luar biasa. Ada yang pengen jadi polisi? Oh, Mbak Ocha ada dari polisi, ada dari Polwan. Nah, masing-masing ini secara terbuka dan saya yakin panjenengan pasti punya cita-cita yang ingin panjenengan capai nanti di akhir usia panjenengan. Nah, ini satu proses yang panjenengan tempuh di SMK Bina Wiyata adalah bagaimana BK atau guru BK akan mendampingi bagaimana panjenengan akan mengenal potensinya. Tidak hanya dari guru BK tadi, dari guru mapel juga akan membantu untuk mengenali potensi kalian. Nah, nanti kami dari guru BK yang kemarin dilatih untuk Pasda tetap harus membantu Bapak Ibu guru mengenalkan bagaimana harus bisa mengenali potensi siswa-siswinya. Guru matematika misalnya, pasti dia akan memberikan, harus berani mengenal potensi yang dimiliki siswa di kelasnya. Guru bahasa Indonesia juga sama, karena nanti akan memberikan perlakuan yang berbeda, akan berbeda dengan karakter siswa masing-masing, seperti itu. Lanjut untuk mengenali potensi. Yang kedua adalah bagaimana menghilangkan pikiran negatif. Saya yakin panjenengan sudah paham itu. Kalau orang itu selalu berpikir positif, itu pasti dia akan punya cita-cita yang luar biasa dan pasti akan selalu punya semangat. Tidak mungkin kalau anak-anak yang punya cita-cita dia berpikiran negatif, dia pasti akan selalu malas, selalu pasti saya enggak bisa, pasti saya enggak berani. Itu pasti akan mematikan kita. Tetapi kalau saya harus bisa, walaupun ada malas, katakan saya harus bisa dan saya harus berani, saya yakin pasti akan muncul satu keinginan dan muncul suatu ide yang akan dilakukan. Jadi tumbuhkan selalu pikiran positif, hilangkan pikiran yang negatif.
Jadi selalu kita akan berpikir untuk positif. Kalau selalu kita berpikir positif, pasti akan ada jalan dan pasti akan ada satu keinginan untuk berbuat baik. Misalnya kayak Mbak Nathan ini luar biasa menjadi duta general. Pasti banyak masalah yang dihadapi ya Mbak Nathan. Tetapi Mbak Nathan optimis, saya harus bisa. Maka kendala yang dihadapinya pun bisa ditepis dengan baik. Akhirnya bisa menjadi duta dalam seleksi finalis ya Mbak Nathan ya. Ini luar biasa untuk teman kita. Nah, yang berikutnya untuk bisa mengenali potensi itu jangan mengadili diri sendiri. Kalau tadi selalu berpikir positif, yang berikutnya adalah jangan mengadili diri sendiri. Contohnya apa kalau mengadili diri sendiri itu? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau mengadili diri sendiri pasti kesannya negatif, ya kan? Apa kira-kira? Tadi Ibu sudah menyampaikan kan? Anda dikasih tugas, saya enggak bisa. Nah, itu kan sudah mengadili kalau saya tidak bisa. Saya enggak mampu. Wes toh, aku gak iso, aku gak mampu. Itu kan berarti mengadili bahwa kita tidak bisa. Apapun yang dihadapkan dengan kita, satu permasalahan yakin pasti bisa dilakukan. Itu nggih. Nah, yang berikutnya untuk mengenali potensi itu bagaimana caranya? Kalau untuk mengenali potensi itu dalam BK itu ada satu aplikasi asesmen, yaitu Anda bisa akses semuanya. Jadi tidak harus dari Ibu Pertiwi nanti yang mandu, tetapi panjenengan bisa akses semua. Tapi hari ini kita akan mencoba salah satu aplikasi untuk mengenali potensi diri kita masing-masing. Nah, nanti setelah kalian mengenali satu potensi dari aplikasi itu, panjenengan bisa nanti mendiskusikan apa benar sih potensi yang saya miliki ini sesuai dengan yang saya hadapi sekarang. Nah, itu nanti di situ akan ada satu kesimpulan untuk bisa kita kembangkan. Gitu nggih? Siap? Siap. Bawa HP semua enggak ini? Bawa. Paketannya ada semua? Boleh. Kalau begitu kita mulai di aplikasi yang pertama ya. Itu tentang bagaimana kita mengenali potensi diri kita tentang gaya belajar. Di situ ada aplikasi Aku Pintar. Mungkin bisa dibantu Bu April untuk share aplikasinya. Baik, sudah saya share ke Mas Aris, minta tolong di-share ke grup kelas ya. Nanti kita langsung praktekkan. Jadi anak-anakku langsung nanti buka di situ. Nanti dari hasil akhirnya aplikasinya seperti apa, nanti panjenengan langsung bisa mengetahui jenis yang panjenengan miliki, potensi yang kalian miliki. Sudah semua? Sudah. Bisa dimulai? Bisa? Silakan dibuka aplikasinya. Ada kendala? Ya, munculnya di Aku Pintar. Oke, langsung terus. Dinaikkan di atas tidak apa-apa. Iya, langsung. Boleh, langsung. Ini tes kemampuan. Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab. Nanti penyanyi di akhir akan dapat.
Ada kendala? Sudah semuanya? Lanjut. Ya, selanjutnya. Dibaca, dipahami, ada cukup satu aplikasi tes. Bisa ya semua ya, sudah ada kendala ya. Baik, silakan. Kami beri waktu 10 menit ya. Iya. Sudah ada yang selesai? Belum. Baik.
Sudah ada yang selesai? Sudah. Kalau sudah hasilnya di screenshot. Ya. Hasil akhirnya di screenshot. Ya. Oke, sudah. Semua sudah. Oke, itu yang belum. Di screenshot dikenali apa gaya belajarnya? Sudah di screenshot? Sudah disimpan ya screenshotnya ya? Boleh, boleh. Ya. Ditunggu sebentar yang belum. Sudah semua? Sudah? Baik. Tanya siapa yang di situ ditemukan gaya belajarnya auditori? Yang visual ada? Visual? Visual. Berarti saya kelompokkan saja. Yang visual mengelompok jadi satu. Coba. Yang visual semuanya kelompok jadi satu. Mungkin berdiri dulu di sini, di samping sini. Yang visual. Oke. Yang visual siapa angkat jari? Yang visual? 1, 2, 2 saja, 3 orang, 3. Yang visual coba mengelompok jadi Mas, jenengan pindah dulu. Yang 3 berdiri dulu coba. Yang visual coba pindah ke sana dulu. Yang visual. Yang kinestetik? Kinestetik mana? Kinestetik 1? 1? Satu saja? Satu saja, yang lain tidak ada? Baik, 1 di sini. Baik, yang lainnya apa? Oh, intrapersonal. Yang intrapersonal siapa saja? Banyak banget. Intrapersonal di sini, gabung di sini. Yang intrapersonal. Intrapersonal gabung di sini. Oke. Coba. Yang matematika logika
matematika di sini. Berapa orang sendiri? Saya. Sama? Oh ya, sama Pak Nawang. Baik. Terus? Yang naturalis linguistik? Yang naturalis linguistik ada? Ada? Tidak ada? Berarti bukanya beda berarti. Yang lainnya? Musikal. Sini, musikal. Terus yang lain? Sudah? Yang ini apa? Interpersonal. Kurang porsinya. Baik, sini. Geser sini. Di bawah ada apa yang bagus ya? Baik, yang interpersonal coba penjaringan bergabung jadi satu. Ada 2 kelompok ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10, 5, 5. Ambil kelompoknya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu gabung ke cowok-cowok ya. Atau Mbak Ocha sini, gabung yang cowok. Oke. Nah, masing-masing silahkan panjenengan tulis. Kalau interpersonal itu ada kesamaan apa di situ? Apa yang tentang pahami panjenengan? Dari hasil itu kan panjenengan sudah lihat tuh hasilnya. Berarti ada kesamaan-kesamaan perilaku atau ada kesamaan-kesamaan pemahaman yang mesti sama di situ. Kira-kira apa panjenengan tuliskan di kertas itu nanti dipresentasikan ke teman-teman. Paham nggih? Kalau yang musikal Mas Aris hanya sendiri, berarti sendiri, nggak apa-apa. Terus yang matematika sendiri, silahkan, nggak apa-apa. Oh, berdua. Yang ini? Kinestetik. Itu ya. Kinestetik. Oke, silahkan dikondisikan, didiskusikan bersama. Kira-kira apa yang kok persamaan di mana penjenengan kok bisa punya kemampuan personal yang sama? Itu Dijelaskan di sini, dituliskan di sini aja. Oke. Silahkan. Yang intrapersonal ada? Intra sama interpersonal beda. Intrapersonal ya. Ya, silahkan dicek di situ sudah ada hasilnya. Kesamaannya di mana ditekan di situ. Itu apa harus banyak? Apa harus banyak? Tidak harus, Pak. Poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja. Kira-kira apa persamaan panjenengan dengan teman-teman yang sama-sama intrapersonal? Ibu dibantu Bu April ya ini ya. Pengelolaan emosi dan pikiran. Kesamaan langsung ini? Yang kesamaan konsep personal adalah
Sudah? Baik, yang sudah dari apa? Kinestetik bisa disampaikan ke teman-teman kalau kinestetik itu seperti apa, kecerdasannya seperti apa gitu. Oke, silakan maju ke sini, tidak apa-apa. Baca boleh. Ya, dibaca. Berdua apa sendiri? Berdua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan apa itu kinestetik. Kinestetik adalah di mana kemampuan atau kepekaan seseorang untuk merasakan dan mengontrol gerakan tubuhnya. Kami cenderung lebih suka belajar dengan bergerak, menyentuh, atau melakukan secara langsung. Jadi kinestetik lebih mudah dalam pergerakan tubuh, koordinasi tubuh, dan pengalaman langsung. Demikian penjelasan saya. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak. Luar biasa. Kalau kinestetik berarti lebih pada gerak tubuh ya, jadi praktek langsung. Oke. Terima kasih, hasilnya bisa ditempel di papan tulis. Oke. Ya semua teman-teman tahu. Baik, terima kasih. Namanya siapa Mas? Sudah ditulis belum? Namanya di situ. Ditulis namanya. Namanya. Sopan. Nama kelompok apa anggota? Kelompok apa anggota? Nama anggota. Bisa saya. Siapa ya? Aku saya Ocha. Terus? Terus apa jenengmu? Oh iya. Sudah berdiri di sini, kita perlu beri aplaus kepada teman kita. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Yang lain yang mau menyampaikan? Boleh, silakan Mbak Nathan. Baik. Silakan Mbak Nathan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok intrapersonal untuk menjelaskan apa sih intrapersonal itu. Jadi pengertian intrapersonal sendiri adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, ada dua contoh, yaitu contoh komunikasi dan contoh keterampilan. Yang pertama ada contoh komunikasi. Yang pertama ada berbicara pada diri sendiri. Yang kedua introspeksi. Ketiga meditasi. Keempat berhayal. Kelima menulis jurnal untuk memahami pikiran dan perasaan. Dan yang terakhir adalah visualisasi untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada contoh keterampilan, yaitu mengenali emosi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, memahami diri sendiri, dan membuat keputusan yang baik. Luar biasa. Untuk intrapersonal, ya. Berarti apa Mbak? Intinya di situ ada apa Mbak? Kecerdasan terletak pada seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Jadi dia itu mengambil keputusan dengan mengenal diri dia sendiri dulu. Luar biasa. Kita kasih apa? Kelompok intrapersonal. Kalau kita kasih gini, kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, siap. Oke, kelompok intrapersonal. Silakan kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nathan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok ditempel Mbak, ditempel. Baik, untuk kelompok berikutnya.
kemajuan. Silakan. Kita saling melengkapi ya. Ada perbedaan. Yang lain mana kelompoknya? Nggak ikut? Nggak bu. Wakilan saja. Baik, silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok intrapersonal akan membacakan apa itu intrapersonal. Intrapersonal adalah kesamaan konsep pada aktivitas yang terjadi di dalam diri individu yang berfokus pada kesadaran diri, pemahaman emosi, motivasi, dan kemampuan untuk mengelola pikiran serta perasaan pribadi. Fokus pada diri sendiri. Intrapersonal selalu berkaitan dengan kata hubungan antara individu dengan dirinya sendiri. Ada yang ditanyakan? Berarti ada persamaan apa? Kalau interpersonal itu persamaan pemahamannya apa? Emosi, Emosi, pengendalian emosi, terus apa lagi? Motivasi diri, sama kemampuan berkomunikasi. pikiran. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk. Mau dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Terima kasih. Silakan duduk kembali, ditempel ya, jangan lupa. Selanjutnya kelompok apa ini? Ayo adik. Ya, silakan. Matematika. Ya. Ya. Ayo. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok logika matematika. Nama saya Arif dan teman saya Naila. Logika matematika adalah studi tentang aturan dan metode penalaran yang digunakan untuk membuktikan keabsahan argumen serta menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Logika matematika meliputi aturan berpikir, penentu nilai kebenaran pernyataan. Fungsi dan manfaat logika matematika meningkatkan kemampuan berpikir, dasar pembuktian, dan pengaplikasian di berbagai bidang. Dan elemen kunci dari logika matematika adalah pertanyaan atau kalimat deklaratif dan operasi logika. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau Mas Arif lebih ke fokus apa? Hitung, Hitung. Jadi apapun mesti nanti di kecerdasannya dia akan cepat dalam perhitungan angka dan angka. Itu ya. Oke, terima kasih. Kasih apa untuk Arif? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Langsung ditempel. Masih berapa kelompok lagi? 1, 2. Makasih Mas Arif, Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin menerangkan apa itu tentang visual. Visual yaitu kemampuan untuk melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Contoh, lebih mudah belajar dengan melihat dan melakukan langsung. 2. Membuat diagram konseptual, grafik, dan bagai untuk melihat hubungan antar konsep. 3. Menggunakan simbol atau isyarat visual. Cukup. Sekian Bu. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon maafkan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visual berarti belajarnya lebih pada melihat, menggunakan simbol seperti itu, kecerdasannya seperti itu. Oke,
Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Kelompok dari visual G langsung ditempel. Langsung ditempel. Oke, tinggal satu lagi. Mas Aris sendiri, silakan. Tidak apa-apa, beda tidak apa-apa karena memang harus karakternya berbeda. Silakan Mas Aris. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe musikal. Tipe musikal yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk musik. Ciri-ciri orang yang dengan tipe musikal ini biasanya senang mendengarkan musik sambil belajar atau beraktivitas, mudah mengingat sesuatu dengan lagu atau irama, dan cepat hafal lirik lagu atau nada. Dan adapun cara belajar yang efektif untuk tipe musikal saya yaitu belajar sambil mendengarkan instrumen atau beberapa lagu, lalu membuat lagu atau rap untuk menghafal materi. Orang dengan tipe ini cenderung peka terhadap nada, irama, melodi, dan harmoni. Oke, luar biasa tipe sendiri, tipikalnya sendiri, tipe kecerdasannya sendiri, nggak apa-apa. Makanya Bapak Ibu guru harus mengenali potensi masing-masing peserta didik. Itu ya. Baik, kasih apa Mas Aris? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silahkan ditempel. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku. Dari tes asesmen tadi, ternyata kita sudah mengenali kecerdasan majemuk dari masing-masing siswa. Ya, ada berapa tadi kita mengenal kecerdasan majemuknya? Ada berapa? 5 atau 6? 6. Oh 5. Yang tadi interpersonalnya kan 2. 5. Yang pertama intrapersonal, yang kedua kinestetik, yang ketiga matematika logika, yang musik, terus visual. Berarti kita sudah mengenal tipe kecerdasan kita ada 5. Nah ini terkait dengan gaya belajar. Karena masing-masing pasti akan punya gaya belajar yang berbeda dengan tipenya masing-masing. Ya? Oh kalau personal apa? Nah ini Bapak Ibu guru juga harus tahu. Nah untuk mengetahui agar kita itu bisa optimal dalam belajar, terutama dari masing-masing kecerdasan yang dimiliki, makanya kita harus belajar tentang gaya belajar yang harus kita kenali. Siap deh? Untuk aplikasi yang kedua, berarti kita akan mengenal tentang gaya belajar kita. Pasti akan ada rentetannya dan pasti akan sesuai dengan kecerdasan yang akan kita miliki. Artinya kalau interpersonal ini cara belajarnya seperti apa, di situ nanti sudah diungkapkan semua. Begitu? Siap? Ya, mohon dibantu Bu April untuk aplikasinya. Dikirim ke Mas Aris biar dikirim ke grupnya. Silahkan dibuka aplikasi yang kedua tentang gaya belajar yang akan kita gunakan untuk menggali potensi yang untuk mengembangkan potensi yang sudah kita miliki melalui kecerdasan yang kita miliki. Sudah bisa membuka semua? Sudah? Silahkan lanjut ikuti tesnya.
ada yang selesai? Sudah, belum? Baik, saya tunggu. Sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke. Masih ada yang belum? Hasilnya diskusi lagi ya? Hasilnya diskusi lagi. Lihat hasil langsung diskusi lagi. Sudah semuanya? Ya. Apa yang panjenengan dapatkan dari gaya belajar di situ? Kinestetik. Gaya belajar kinestetik, siapa yang kinestetik? Angkat jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mayoritas berarti kinestetik semua. Di situ apa kinestetik itu? Ya, yang keras dong. Ya, belajar kinestetik dapat belajar paling banyak dengan berinteraksi atau mengalami hal sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, ingin menelepon, ada telepon, BMTK. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Berarti kalau kinestetik itu intinya berarti kita mesti praktek langsung. Kita mesti akan berkomunikasi langsung. Ya kan? Tidak. Artinya kalau verbal agak kesulitan. Ya. Terus kalau
tadi sudah tahu tak penjenengan untuk kecerdasan majemuknya apa? Ternyata gaya belajarnya kinestetik. Kira-kira kalau misalnya panjenengan mau cocok ambil kegiatan ekstranya apa, Mas? Kira-kira yang kinestetik, yang gaya belajarnya kinestetik. Kira-kira ekstra yang mungkin cocok dengan kalian apa? Pramuka boleh, betul. Apalagi olahraga, futsal, sepak bola, voli, itu akan cocok ya. Ternyata kalau kita kenal potensi kita kan runtut kan? Nah, runtut. Oh, ternyata kecerdasan saya itu tadi interpersonal. Gaya belajar saya kinestetik. Berarti di situ pasti akan berkaitan dengan potensi yang panjenengan kembangkan di sekolah. Baik, selain yang kinestetik, ada lagi gaya belajarnya visual auditory. Berarti coba dijelaskan di situ apa visual auditory. Cara melihat dan mendengarkan. Terus strategi belajarnya mungkin bisa disampaikan di situ. Gaya belajar cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual, mampu menyerap informasi terkait warna, gambar, peta atau diagram. Belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Sedangkan auditori, gaya belajar yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Oke, berarti kalau belajar yang auditori, visual auditori itu blended ya, gabungan dari visual dan auditori. Berarti dia melihat, dia mendengarkan. Artinya apabila dia dijelaskan dengan bentuk visual, mungkin dengan gambar, diagram, terus dijelaskan dengan jelas oleh guru, dia pasti akan lebih mudah untuk memahami. Beda nggih gaya belajarnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru mapel maupun Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau nanti dipaksakan siswanya enggak suka kok dengan visual, terus dipaksa suruh melihat terus, ya pasti dia tidak akan berkembang dengan optimal, dia akan bosan untuk belajar di situ. Itu ya. Yang lain tadi kinestetik, ada auditori, ada visual. Kalau belum yang visual auditori, kira-kira ekstra yang cocok untuk auditori visual apa, Mas? Bahasa boleh. Selain bahasa? Musik itu biasanya ada instruktur, ada. Bisa ya, Mbak, musik ya? Visual auditori. Bisa? Nggih. Seni, menari bisa. Public speaking bisa. Baik. Oke. Yang lain selain kinestetik, auditori, visual, ada yang lain? Gaya belajar yang lain, yang hasil tesnya? Ada yang berbeda? Tidak apa-apa, jujur saja ya Mas Aris. Visual kinestetik. Visual kinestetik. G, pemahamannya apa, Mas? Gaya belajar yang cenderung fleksibel, yang mampu menggunakan dua gaya belajar yaitu visual dan kinestetik untuk memaksimalkan potensi belajar. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna gambar, peta, seni, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Lalu gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon dan telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, sudah paham ya sekarang. Mas Aris gaya belajarnya adalah visual kinestetik. Kira-kira dalam penerapan pembelajaran seperti apa, Mas Aris? Jadi kan jurusannya apa?
TKJ? Ada di sana gambar teknik? Ada. Kalau gambar itu biasanya kan lebih visual kan kalau menggunakan AutoCAD. Nah, di situ biasanya ada gambar yang harus panjenengan kerjakan dan harus dilakukan. Jadi tidak harus kalau disuruh mendengarkan kan biasanya bosan anak-anak itu. Nah, itu salah satu contohnya keberhasilan panjenengan pasti nanti digambar AutoCAD. Itu biasanya kalau yang anak TKJ seperti itu. Kalau yang anak mesin juga ada gambar teknik, ada berapa dimensi seperti itu. Kalau TOI juga ada AutoCAD seperti itu. Oke, yang mesin juga sama. Nah, paham ya dari sini? Kita sudah mengenal ada gaya belajar kinestetik sendiri, ada auditory kinestetik, ada visual kinestetik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang berbeda dari yang dimiliki teman-teman? Sudah sama semuanya? Oke, tadi ada kinestetiknya, berarti cukup banyak tadi. Ada yang berbeda Mas Aris. Nah, dari sini kira-kira nanti kalau panjenengan sepaham dengan Bapak Ibu yang mengajar di guru mapel, misalnya gaya belajar panjenengan sudah kenal, gaya belajar panjenengan, kecerdasan panjenengan sudah kenal, kalau ada hal-hal yang mungkin pada waktu Bapak Ibu guru mapel mengajarnya kok kurang pas, panjenengan bisa sampaikan. Jadi Bapak Ibu guru yang guru mapel nanti biar bisa menyesuaikan. Oh, ternyata Mas Aris itu visual kinestetik. Kalau tak suruh mau mendengarkan mesti bosen kan gitu. Jadi perlakuan kita untuk guru mapel pasti akan berbeda untuk masing-masing siswa. Semakin kita mengenal perbedaan karakter siswa, maka semakin kita akan memberikan pengembangan untuk pelayanan dan anak-anak pasti akan optimal dalam melakukan proses pembelajaran. Tujuannya adalah proses pembelajaran yang kita lakukan menjadi menyenangkan, anak-anak juga tidak bosan, bisa optimal, bisa kita maksimalkan hasilnya. Begitu nggih? Oke. Baik anak-anakku, ini sudah sampai di akhir di jurus 1, ya ini di kenali potensi, dan dari 20 anak ini tadi sudah mengenal potensi kalian masing-masing. Untung lho panjenengan sudah kenal seperti ini. Kalau kemarin kita masuk di BK, pengenalan itu kan belum dijelaskan secara detail ya. Masih pokoknya taunya itu jenengan harus mempelajari itu dulu. Nah, ini nanti kami dari tim guru BK akan masuk di masing-masing kelas untuk menjelaskan apa itu gaya belajar, apa kecerdasan majemuk, dan nanti masih ada lagi satu aplikasi tentang peluang karir yang akan dilaksanakan nanti, okay? Karena waktu kita juga terbatas, nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan nanti untuk besok pagi kami mohon kesediaannya juga untuk materi yang lain. Siap anak-anakku? Siap. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat belajar. Ketemu dengan Bu Pertiwi dan Bu April besok pagi lagi.